Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Project Paper Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Muhammad Farel Ridho dengan NIM 2023 TI 045 dari kelas TI 3C. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Jenny Wulandari, NIM 2023 TI 020, kelas TI 3C. Baik, kami mengambil proyek ini dengan judul Analisis Sistem Informasi Manajemen di Perusahaan Andalas Surya Gemilang dengan model SWOT. Jadi mengapa kami meneliti pada perusahaan ini? Karena yang pertama, rekan saya Jenny Wulandari bekerja di situ dan mungkin lebih mudah lagi untuk penelitiannya. Latar belakang perusahaan ini, perusahaan Andalas Surya Gemilang dalam bidang penjualan komputer dapat berkembang dengan banyaknya kebutuhan yang masyarakat butuhkan dalam mendapatkan aksesoris, spare part, dan lain sebagainya dalam kebutuhan IT. Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda mengharuskan untuk pergi ke tempat yang berbeda-beda. Namun, di perusahaan ini tidak hanya menyediakan komputer saja, tetapi menyediakan spare part dan aksesoris lainnya. Perusahaan Andalas Surya Gemilang adalah perusahaan yang menyediakan komputer dan spare part komputer di daerah Surakarta, tepatnya di daerah Kecamatan Lawean. Perusahaan ini menyediakan alat dan perlengkapan komputer yang lengkap. Perusahaan tersebut tidak hanya memiliki peralatan yang lengkap dan penjualan yang lengkap, tapi juga pelayanannya yang baik dan informatif juga. Perusahaan Andalas Surya Gemilang bergerak dalam bidang penjualan komputer dan spare part komputer. Dalam proses penjualan ini tidak semuanya lancar, ada beberapa halangan. Seperti yang akan saya sebutkan, dari karyawannya tidak konsisten dalam mempromosikan online. Jadi saat melakukan live streaming itu dia tidak konsisten, kadang cuma sebulan sekali dan lain sebagainya. Terus nomor 2, kurangnya keamanan akun penjualan. Nomor 3, kurangnya inovasi teknologi informasi terkait barang terbaru. Jadi permasalahan ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis itu. Nah, terutama dalam penjualan karena banyaknya kompetitor yang sudah memanfaatkan saluran teknologi sebagai inovasi penjualan dengan efisien. Nah, untuk dapat bersaing dan dapat berkembang lebih maju lagi, kami memberikan beberapa strategi. Yang pertama, melakukan pelatihan sumber daya manusia seperti meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi secara online saat melakukan live streaming dan lain sebagainya. Nomor 2, menginvestasikan pada keamanan cyber. Karena tadi permasalahannya ada yang bermasalah tentang keamanan, takutnya ada hacking dan lain sebagainya, lebih baik menginvestasikan pada keamanan cyber. Nomor 3, membentuk tim untuk riset dan mengembangkan inovasi dalam strategi informasi berita terupdate seputar komputer. Nah, dengan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan jangkauan yang lebih luas, peningkatan keamanan akun penjualan, serta dapat memberikan pengalaman yang menarik dan informasi baru saat melakukan pembelian produk. Pada penelitian ini, kami berharap bisa membantu manajer perusahaan Andalas Surya Gemilang dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan dengan strategi yang telah kami sampaikan. Dengan strategi tersebut, kami berharap tidak hanya perusahaan yang dibantu, tapi konsumen juga yang kami harapkan bisa mendapatkan informasi lebih baik dan sebelum membeli produk-produk tersebut. Oke, selanjutnya landasan teori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu analisis. Pengertian analisis secara umum adalah sebuah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.
Yang kedua yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menganalisis jumlah data yang besar, memungkinkan untuk menemukan wawasan. Selanjutnya, nomor 3 yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis seperti mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu perusahaan adalah Surya Gemilang. Perusahaan Andalas Surya Gemilang atau yang dikenal dengan nama Andalas Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Beralamat di Jalan Kencur nomor 1A, Pajang, Kecamatan Lalayan, Kota Surakarta. Di sini perusahaan Andalas Surya Gemilang menjual berbagai alat-alat IT seperti komputer dan spare part. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 5 yaitu model SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perancangan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya, baik di bab ketiga dimasuk ke metode. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan metode tanya jawab. Jadi kita langsung melakukan tanya jawab kepada karyawan perusahaan tersebut untuk memperluas informasi yang mendalam untuk menemukan jawaban permasalahan dari perusahaan Andalas Surya Gemilang untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya. Lalu kita juga melakukan observasi kepada perusahaan tersebut. Kita mengamati bagaimana lokasinya, bagaimana cara penyampaian kepada konsumen, bagaimana dia melayaninya, pelayanannya gimana. Kita mengawasi itu semua untuk dijadikan kelebihan dan kekurangan pada perusahaan tersebut. Guys, selanjutnya masuk ke bab pembahasan. Di sini di pembahasan ada analisis sistem. Yang pertama yaitu identitas perusahaan. Nah, Andalas Surya Gemilang tadi beralamat di Jalan Kencur nomor 1A, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Andalas ini didirikan pada tanggal 20 September 2018 oleh Bapak Bintoro. Perusahaan ini memiliki visi yaitu menjadi toko teknologi terpercaya yang menyediakan solusi lengkap dalam komputer dan spare part-nya, serta menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan dalam menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Kemudian perusahaan ini juga memiliki misi yaitu yang pertama, memberikan layanan pelanggan yang profesional, cepat, dan ramah untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Yang kedua, yaitu mengikuti perkembangan teknologi terbaru untuk memastikan ketersediaan produk terkini bagi pelanggan. Yang ketiga, menyediakan solusi tepat guna baik untuk kebutuhan personal, bisnis maupun institusi. Yang keempat, yaitu mengedepankan inovasi dan kreativitas operasional untuk terus meningkatkan layanan dan daya saing perusahaan. Yang kelima, membantu pelanggan dalam memahami dan memilih solusi teknologi yang sesuai melalui informasi dan konsultasi yang jelas. Yang keenam yaitu kontribusi dalam peningkatan literasi teknologi masyarakat melalui program pelatihan dan seminar. Selanjutnya, tujuan didirikannya perusahaan ini yaitu untuk menjadi penyedia solusi teknologi terpercaya dan relevan di era digital dan mengembangkan perusahaan untuk bisa membuka cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, masuk ke poin kedua, kriteria variabel SWOT pada perusahaan Andalas Surya Gemilang mempunyai 4 kelebihan atau strength. Nomor 1, informatif. Memiliki bobot 1 karena sangat penting sekali memberikan informasi pada customer. Nomor 2, memiliki produk yang lengkap. Memiliki bobot 0,6, ini penting supaya jadi pilihan masyarakat. Nomor 3, lokasi strategis, memiliki bobot 0,8, sangat penting karena lokasi strategis bisa menentukan pilihan masyarakat. Nomor 4, produk terupdate, memiliki
bobot 0,8. Sangat penting karena teknologi selalu berkembang dan akan terus berlanjut. Pada kelemahan atau weaknesses ada 4. Nomor 1, banyaknya kompetitor, bobotnya 0,6. Ini karena kami belum melihat di sekitarannya ada beberapa kompetitor yang membuka cabang di situ. Nomor 2, kurangnya inovasi pemasaran memiliki bobot 0,8 karena kurangnya pemanfaatan sosial media dengan maksimal. Nomor 3, tidak ada tim khusus streaming memiliki bobot 0,8 karena saat melakukan streaming tidak konsisten. Nomor 4, keamanan memiliki bobot 0,6 karena penting untuk menjaga keamanan akun. Pada peluang atau opportunities ada 4. Nomor 1, banyak dilihat pengunjung karena lokasi strategis memiliki bobot 0,6 karena dekat dengan jalan. Nomor 2, menjadi pilihan masyarakat memiliki bobot 0,8 karena produk lengkap. Nomor 3, dapat membuka lapangan pekerjaan memiliki bobot 0,8 karena sudah terlaksana. Nomor 4, membuka cabang memiliki bobot 0,6 karena masih proses. Pada ancaman atau threats ada 4. 1, kalah saing dari situs online shop memiliki bobot 0,8 karena berpengaruh tinggi. Nomor 2, terkena hacking memiliki bobot 1 karena sudah pernah mengalami. Nomor 3, kesalahan informasi memiliki bobot 0,4 karena hal ini jarang ditemui. Nomor 4, pengiriman lama memiliki bobot 0,4 karena jarang ditemui. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Pada perusahaan ini memiliki 4 strategi yang pertama, yaitu yang pertama, perusahaan bisa melakukan promosi online melalui saluran live streaming agar jangkauan lebih luas. Itu poin A. Yang kedua, yaitu perusahaan perlu meningkatkan keamanan akun, yaitu poin B. Yang ketiga, perusahaan harus meningkatkan inovasi dalam strategi informasi mengenai produk terupdate. Poin C. Yang keempat, yaitu perusahaan harus ada peningkatan dalam manajemen pemesanan barang agar barang dapat tepat waktu. Itu poin D. Selanjutnya yaitu kebijakan perusahaan. Pada perusahaan ini memiliki 4 kebijakan. Yang pertama yaitu membentuk tim khusus pemasaran online. Poin A. Yang kedua, melakukan pengecekan berkala pada akun. Itu poin B. Yang ketiga, melakukan riset pada produk baru yang datang. Poin C. Yang keempat yaitu melakukan pre-order pada mitra, yaitu poin D. Selanjutnya untuk implementasi sistem. Pada analisis model SWOT perusahaan Andalas Teknologi, langkah pertama yang kami lakukan yaitu menentukan kriteria variabel SWOT seperti kelebihan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, ancaman atau threats. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar ini. Jadi setelah menentukan variabel SWOT, kami menentukan bobot untuk kriteria tersebut. Seperti string atau kelebihan kita memiliki 4 poin, yaitu yang pertama informatif, kita memiliki bobot 1. Yang kedua memiliki produk yang lengkap, memiliki bobot 0,6. Yang ketiga lokasi strategis memiliki bobot 0,8. Yang keempat produk terupdate memiliki bobot 0,8 dengan nilai parameter 80%. Untuk weaknesses atau kelemahan, yang ke-1 banyaknya kompetitor itu 0,6, kurangnya inovasi pemasaran 0,8, tidak ada tim khusus streaming itu memiliki bobot 0,8. Untuk yang keempat, keamanan memiliki bobot 0,6 dengan nilai parameter 70%. Untuk opportunity atau peluang, yang ke-1 banyak dilihat pengunjung karena lokasi strategis, memiliki bobot 0,6. Nomor 2 menjadi pilihan masyarakat, memiliki bobot 0,8. Yang ketiga dapat membuka lapangan pekerjaan, memiliki bobot 0,8. Membuka cabang lain, memiliki bobot 0,6 dengan nilai parameter 70%. Untuk threats atau ancaman, kalah saing dari situs online shop memiliki bobot 0,8. Yang kedua terkena hack memiliki bobot 1. Yang ketiga kesalahan informasi memiliki bobot 0,4.
Yang keempat, pengiriman lama memiliki bobot 0,4 dengan nilai parameter 65%. Lalu ada langkah kedua, proses analisis SWOT. Jika string lebih besar dari weakness dan opportunity lebih besar dari threats, maka nilai perusahaan tersebut A. Jika string lebih besar dari weakness dan opportunity lebih kecil dari threats, maka nilai perusahaan tersebut B. Jika string lebih kecil dari weakness dan opportunity lebih besar dari threats, maka nilai tersebut C. Jika string lebih kecil dari weakness dan opportunity lebih kecil dari threats, maka nilai perusahaan tersebut D. Proses analisis SWOT, kondisi perusahaan yang pertama ini, perusahaan mampu berkembang dengan baik karena telah memiliki kelebihan yang unggul dan memiliki peluang yang besar dan di masyarakat. Itu nilainya A. Mungkin bisa dibaca untuk selanjutnya. Baik, di langkah ketiga kami menentukan strategi manajemen dan kebijakan manajemen ditentukan pada kondisi perusahaan saat ini. Untuk strategi manajemen kita memiliki 4 poin. Poin pertama, perusahaan perlu melakukan promosi online saluran live streaming agar jangkauan lebih luas. Nomor 2, perusahaan perlu meningkatkan keamanan akun. Yang ketiga, perusahaan harus meningkatkan inovasi dalam strategi informasi mengenai produk terupdate. Nomor 4, perusahaan harus ada peningkatan dalam manajemen pemesanan barang agar barang datang tepat waktu. Lalu selanjutnya kebijakan manajemen. Kita juga memiliki 4 poin. Yang pertama, membentuk tim khusus pemasaran online. Yang kedua, melakukan pengecekan berskala pada akun. Yang ketiga, melakukan riset pada produk baru yang datang. Yang keempat, melakukan pre-order pada mitra. Dan langkah terakhir yang kami lakukan yaitu menentukan hasil dari analisis sistem pada perusahaan adalah Surya Gemilang. Jadi output hasil analisis SWOT kami lampirkan kondisi perusahaan. Perusahaan mampu berkembang dengan baik karena telah memiliki kelebihan yang unggul dan memiliki peluang yang besar di masyarakat. Untuk strategi perusahaan mungkin yang dapat dilakukan, perusahaan perlu melakukan promosi online. Perusahaan perlu melakukan promosi online saluran live streaming agar jangkauan lebih luas. Untuk kebijakan untuk yang diperlukan saat ini, membentuk tim khusus pemasaran online. Nilai perusahaan kami berikan A untuk poin. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yaitu pada perusahaan andalas Surya Gemilang dalam sistem ini hasil nilainya A karena kondisi perusahaan mampu berkembang dengan baik dan memiliki kelebihan yang unggul dan memiliki peluang yang besar di masyarakat. Strategi perusahaan bisa melakukan promosi online lewat saluran live streaming agar jangkauan lebih luas, serta kebijakan perusahaan bisa membentuk tim khusus pemasaran online. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.